Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mulhimil shawab. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi bil hikmah wa fadlil khitab wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya akan menyampaikan tentang konsep adil poligami. Asik ya. Berbicara mengenai poligami, hal penting paling bahkan yang sering mendapatkan perhatian dan perdebatan adalah masalah keadilan. Hal ini merupakan persoalan dan polemik yang cukup panjang, tidak hanya di kalangan ahli hukum, tapi juga di kalangan masyarakat. Lebih dekat lagi kalau dikaitkan kondisi sosial di era modern ini, di mana ketergantungan kaum wanita kepada laki-laki di era modern ini cenderung tidak seperti zaman dulu, yang dilatar belakangi kemodernan dan kemajuan yang diraih perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun lucunya, kendati demikian, tidak sedikit dijumpai dalam masyarakat saat ini, khususnya kaum perempuan, sekian banyak yang dijadikan istri kedua, ketiga, keempat, yang justru secara sadar dan sukarela bersedia untuk dimadu. Berkenaan dengan syarat adil yang dijadikan dalil atau sandaran hukum adalah surat An-Nisa ayat 3 yang mengaitkan antara kekhawatiran tidak berlaku adil kepada anak-anak yatim dengan dibolehkannya menikah 2, 3, atau 4 perempuan bila dirasakan keadilan dapat ditegakkan terhadap mereka. Jika tidak mampu berlaku adil, maka seorang hanya boleh, ingat, 1, menikah dengan perempuan. Adil poligami adalah adil dalam bidang material sesuai dengan surat An-Nisa ayat 129. Keadilan yang dimaksud dalam ayat ini adalah adil dalam bidang imaterial atau cinta. Keadilan ini yang tidak mungkin, sulit dicapai oleh kemampuan manusia. Oleh sebab itu, suami yang berpoligami dituntut tidak mempertaruhkan atau memperturutkan hawa nafsu dan berkelebihan cenderung kepada yang dicintai, dalam arti cinta yang membabi buta, cinta yang teramat. Dengan demikian, tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk menutup rapat pintu poligami. Poligami ini bukan suatu anjuran. Oke, meskipun Rasulullah itu pernah menikah lebih dari 1 kali, akan tapi tak segala hal yang dilaksanakan oleh Rasulullah ini perlu diikuti. Sebagaimana tidak segala hal yang harus atau terlarang bagi beliau harus dan terlarang pula bagi umatnya. Perkawinan Rasulullah SAW dengan istri-istrinya tidak bertujuan dalam rangka memenuhi kebutuhan seksual, karena istri-istri beliau itu kebanyakan adalah janda-janda yang tengah atau segera memasuki usia tua. Pernikahan Rasulullah dalam bingkai monogami telah berlaku selama berkisar 25 tahun. Pasca 3 atau 4 tahun setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah, kemudian Rasulullah melakukan poligami dengan menikahi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan kala itu usia beliau memasuki 55 tahun. Sedangkan beliau wafat dalam usia berapa? 63 tahun. Beliau berpoligami hanya dalam kurun masa 8 tahun. Jauh kan, lebih pendek daripada hidup bermonogami. Baik dihitung berdasar masa kenabian, terlebih lagi jika dihitung seluruh masa perkawinan beliau. Penegakan keadilan dalam
poligami merupakan sebuah syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak melakukan poligami. Yang selalu menjadi rujukan tentang persoalan poligami, di sana terlihat jelas terdapat kata fa'in yang artinya maka jika, sebagai bentuk syarat, yakni setelah kalimat fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi 2, 3, dan 4. Terdapat juga kata fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah, jika kamu tidak sanggup berbuat adil maka cukup nikahi satu saja. Kata fa'in lam ta'dilu menjadi syarat bagi kalimat sebelum dan sesudahnya fawahidah, merupakan jawaban jika syarat tersebut tidak terpenuhi. Konsep adil merupakan prinsip dasar yang diajarkan Al-Quran untuk dipakai dalam seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali dalam kehidupan perkawinan. Poligami hanya solusi sementara bagi umat Islam pada masa-masa awal, sehingga mereka terbebas dari perkawinan yang tak terbatas yang dikutuk karena syarat ketidakadilan. Jadi surat An-Nisa ayat 3 bukan melegitimasi poligami sebagaimana yang dipahami banyak orang. Nah, dalam pandangan keadilan ada 2 hal pokok dalam memandang konsep adil dalam poligami. Pertama, adil yang dimaksud tidak hanya dalam hal sesuatu yang bersifat materi seperti nafkah, tapi juga dalam hal imateri, yakni kecenderungan cinta dan kasih sayang. Yang kedua, kriteria adil yang mencakup 2 aspek di dalamnya. Jadi mustahil atau hampir tak ada yang mampu memenuhinya kecuali Nabi Agung Muhammad SAW. Terima kasih, semoga manfaat, berkah, dan bisa memberikan pelajaran bagi kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.